Jam 12 kurang, hampir tengah malam, kita berada di Pool Bus Sinar Jaya Cibitung di daerah Bekasi. Kita akan lakukan perjalanan ke Palembang naik bus Sinar Jaya ya. Ini bisnya ada 27 RE. Apakah ini bisnya? Ini, oh ternyata yang ini. Ada di sebelah sana bisnya, 28 RE, Jetbus 3. Jadi kita naruh tas dulu ke dalam. Jadi bis ini berangkat dari Jogja Solo ya, siang hari tadinya, dan nyampe Cibitung ini jam 11 jadwal di tiketnya. Jadi bisa juga naik dari Cibitung ini bagi yang mau ke Palembang ya. Jadi naik bis yang dari Jogja Solo. Nah, harga tiketnya kurang lebih sama dengan yang siang, berangkat siang. Untuk harganya dari Cibitung ya, bukan ikut tarif dari Jogja Solo ya. Nah, ini bisnya perbaikan ternyata. Jadi agak lama kita nunggu berangkat di sini, dari jam 11 tadi nunggu. Kayaknya ada permasalahan di bannya ini. Udah lebih dari 1 jam nih. Akhirnya jam 1:12 malam, udah lewat tengah malam jauh itu, kita akhirnya diberangkatkan dari Pool Bus Sinar Jaya setelah menunggu hampir 3 jam. Oke, karena saya sudah capek, saya mau tidur. Ternyata bangun-bangun udah di Bakauheni, udah mau turun kapal kita. Jadi jam 6 pagi nih. Jadi pas naik bis langsung tidur karena udah enak itu seatnya, udah pakai leg rest, bantal, selimut, jarak kaki longgar. Jadi pas langsung tidur, pas naik kapal juga langsung mau nyari kursi yang rebahan, yang lesehan, jadi bisa lanjut tidur. Jadi bangun-bangun udah siang aja di kapal, udah terang. Jadi baru sempat buat video ya setelah turun kapal. Ini kita naik bisnya lagi setelah mau turun kapal. Nah, ini jam hampir 6:30 kita keluar kapal. Jadi bis ini naik kapal eksekutif ya. Kalau bis Sinar Jaya semuanya naik kapal eksekutif kalau yang ke Palembang, baik dari Jogja, dari Bandung atau dari Jakarta yang siang. Jadi dia tuh ada 4 keberangkatan kalau nggak salah, yang dari Bekasi di Sinar Jaya ini yang ke Palembang. Pertama yang paling malam ini ada bis ini, tapi berangkatnya yang dari Jogja ya bisnya. Bisa berangkat jam 11 malam, jadi enak jamnya, bisa nyantai kalau bagi pekerja-pekerja yang sering lembur. Jadi pulang kerjanya bisa nyantai, bisa. Yang dari Jakarta juga bisa naik KRL dulu ke Bekasi, masih ada sampai jam 11 malam. Saya juga naik KRL dari Jakarta ke Pool Sinar Jaya. Tapi ya gitu, tatonya agak siangan jadinya ya. Terus yang kedua ada yang dari Cibitung, eksekutif biasa, tanpa leg rest, tanpa selimut bantal. Itu harganya paling murah ya. Jam 3 sore biasanya berangkat dari Cibitung. Jadi masih, kalau jam kerjanya pulangnya lambat ya susah. Terus ada yang dari Bandung, ada 2. Ada yang eksekutif leg rest, ada yang suite class sleeper. Nah, itu harganya beda-beda ya. Tapi ya eksekutif leg restnya walaupun agak lama sih, jam 4 jam 5 udah masuk Cibitung ya. Tapi kalau mau lebih malam yang ini. Jadi ini kita masih keluar kapal ya, masih nunggu antrian. Ya tuh ada barang apa gitu tinggal. Ini masih nunggu di depan kapalnya. Ternyata saya ketiduran lagi dan bangun-bangun udah mau keluar di ruang siang malam kali Anda ya ini. Jam 8:15. Ini udah capek ini. Kelihatan banget lemburnya ya. Nah, ini jam 9 kita ada di Kota Baru Bandar Lampung. Hampir semua penumpang nih udah mau turun. Jadi banyak penumpang yang turun dari sini nih, kalau yang dari Jogja Solo. Yang ikut ke Palembang sedikit. Nah, jadi
di rumah makan siang malam tadi kita nggak dapat servis makan lagi ya. Jadi kalau ikut bis ini yang paling malam ke Palembang nggak dapat servis makan, nggak dapat makan gratis karena udah makan gratisnya di rumah makan Sari Rasa Kendal, daerah Semarang. Jadi kalau yang naik dari Cibitung nggak bisa dapat lagi. Jadi tertera tiketnya servis makan di dalam Sari Rasa. Saya lupa juga ini videoin tiketnya. Ini kita udah keluar dari udah mau masuk tol lagi dari gerbang tol ITERA Kota Baru. Jadi bagi penumpang bis Sinarjaya, bagi yang dari Jawa, Jogja, Solo via utara yang mau ke Lampung juga bisa nih. Bisnya muter jauh. Dia keluar di gerbang tol ITERA Kota Baru ya, ada agennya. Nah ini jadi full tol ya sekarang kalau Sinarjaya ini. Dari Solo Jogja dia via Magelang. Baru masuk tol di sekitaran tol Bawen apa Ambarawa gitu, baru full tol sampai Merak. Di Sumatera juga dia nggak keluar lewat jalan biasa. Jadi kalau ada penumpang yang mau turun ya harus di gerbang tol, bisnya nggak bisa masuk, nggak ada agen-agennya lagi. Dia udah keluar tol bentar langsung masuk lagi, turun di situ. Jadi gitu ya, untuk efisiensi waktu bagus nih Sinarjaya dibanding kompetitornya sih. Nah ini ada gerbang tol Wai Kenanga nih, penumpang ada turun nih. Aksesnya kayak nggak ada tuh, jalan tanah ya. Ini daerah mana sih? Kasihan dianya. Ini kita nggak tahu ini. Jadi gitu, kalau di tol Sumatera ini masih banyak jalan yang belum jadi ya. Dulunya, ini awal tahun 2023 ya trip saya. Nah ini gerbang tol Wai Kenanga. Jadi sistem Sinarjaya ini bagus ya, karena dia pendatang baru juga, agennya belum ada di jalan-jalan lintas. Jadi pas jalan tol ada, di Sinarjaya pun ada juga. Jadi dia siap pas jalan tol ada gitu. Jadi nggak sempat bangun-bangun agen di jalan lintas di luar yang jauh dari gerbang tol. Jadi dia bikin agennya mungkin bakal di gerbang tol semua nanti. Mungkin baru 1 tahun atau 2 tahun ya trayek Sinarjaya ke Palembang ini. Ini 1 tahun deh. Akhir tahun 2021 kalau nggak salah. Nah ini ya. Itu juga ini baru-barunya tol Sumatera sampai Palembang masih banyak perbaikan jalan. Tol Palembang ya gitulah, masih sepi. Nah itu bis Sinarjaya yang dari Palembang ke Jogja, Solo, crash-crashan bis kita ya. Dia berangkat dari Palembang Solo jam 10, dari Palembang jam 10, dari Solo jam 10. Nah ini bis-bis lain ya, udah banyak lewat tol. Ada bis Pelangi dan Santo dari arah Pekanbaru, Medan. Nah jadi di bis ini juga kita review sedikit ya interiornya. Jadi ini jarak kakinya nih agak lumayan lah, bisa kita masukin kaki kita di bawah situ ya. Nah ini bahannya bahan kulit dan juga ada bluetooth. Nah ini ada safety beltnya juga, kursinya nih mantep. Jadi keamanan kita terjaga lah ya. Nah ini posisi duduknya anak-anak nyaman kalau di bis ini kalau ada leg restnya ya. Tidur terus panjang perjalanan. Jadi bisa dirabahin punggungnya, bisa dirabahin kakinya. Nah ini salah satu fitur keamanannya ada CCTV ya. Jadi walaupun ya tetap balik lagi ke pribadi penumpang masing-masing untuk menjaga barang bawaannya.
setidaknya jika ada CCTV ini kan mengurangi tindak kejahatan ya. Jadi penjahat itu agak mulai ragu untuk kesempatan mengambil barang bukan milik dia. Jadi walaupun misalnya barangnya kehilangan ya bakal diproses, tetap dicek CCTV-nya kan. Nah, ini bagasinya bagasi terbuka dia ya. Ini udah bagus Sinarjaya nih. Nah, ini Sungai Ogan kah? Ini udah mau sampai Palembang kita. Jam 1 kurang 15 kita melewati gerbang tol Kayu Agung. Jadi ini batas apa ya? Batas pembangunan tol gitu. Beda kepengurusan karena ada, kalau kita ini udah lewat ini gerbang tol ini, kita udah masuk gerbang tol Kapal Betung Kayu Agung Palembang Betung. Tapi masih hanya tol Kayu Agung Palembang aja yang masih jadi ya. Memang betulnya belum. Ini kita review dulu interiornya. Jadi ini nggak ada smoking room ya, ini ada toiletnya lagi ada Hello Kitty. Nah ini tangga belakangnya nggak dibuat, ada papannya. Nah ini review dari belakang ke depan ya. Di dalam POB Sinarjaya interiornya seperti ini, warna-warna krim, dominasinya, selimutnya dan juga bantalnya ya. Itu ada tempat sampah, jarak antar lorongnya lumayan lega. Ini pintu darurat. Nah ini jumlah seatnya, saya duduk di seat 29 dan 30, belakangnya 31 32, jadi ada total 32 seat. Tapi sampai belakang ya, nggak ada smoking room, jadi lebih lega. Nah ini kita lihat jarak seat di sini lumayan lebih lega ya kayaknya daripada di depan. Nah ini jarak antar seatnya. Untuk tinggi saya 175 cm lumayan. Ini selimutnya lebar. Ini juga sampai pintu belakang ya. Boleh dibilang ini 7 baris sebenarnya kalau sampai batas pintu belakang. Ditambah 4 kursi antara kursi dan toilet. Ini pintu darurat atasnya. Nah ini meskipun seat paling belakang juga dapat leg rest, dapat selimut. Keren ya, benar-benar dirawat ini pakai stiker toiletnya. Cuman dikunci, nggak bisa kebuka, nggak tahu kenapa dikunci ya. Ini kan udah mau sampai kali, mungkin atau airnya habis, udah keburu waktu kali, nggak ngisi lagi di siang malam tadi. Karena ada perbaikan dari di Sinarjaya Cibitung ya. Ini udah sepi penumpang, jadi enak mau ngerekam. Nah ini ada tempat ngecasnya juga ya, jadi jangan takut kehabisan baterai. Setiap kursi ada colokannya untuk ngecas, tapi hanya untuk ngecas HP. Tuh pengumumannya, jangan ngecas power bank, laptop, apalagi rice cooker. Operasi paling belakang ada hordengnya. Standar eksekutif lah ya. Ini selimutnya benar-benar diplastikin ya tadi. Lupa saya dulu. Ini perpaduan antara bludru dan kulit ya. Ini juga ada lakukan-lakukannya. Kepalanya juga ada pelapisnya biar lebih lembut. Hangat kalau bludru ya. Lebih enak, lebih nyaman untuk jalan jauh. Nah ini untuk letak barang ya. Ini model kursinya model Aldila, buatan Aldila. Seatnya ini ada armrestnya. Ini cara naikinnya, ditarik dulu keluar baru diputar. Nah kita kembali ke seat kita lagi di nomor 7 dan 8 karena nggak dapat seat paling depan, agak mepet belinya. Nah ini bis
FJR, atau bisa Salman ya, baru itu. Rosalia Indah juga salah satu pemain baru di Palembang. Osan, wah, baru, baru Jawa. Ini Pahala Kencana masih agak lambat regenerasinya. Kita melewati jembatan tol khasnya yang di Palembang. Nah, ini ada yang tahu jembatan apa namanya? Jadi kalau udah mau melewati jembatan ini, tandanya kita udah mau sampai di gerbang tol akhir di kota Palembang. Ini ada yang tahu sungai apa? Apakah ini Sungai Musi? Lumayan panjang ya jembatannya. Tuh ada ornamen-ornamen khas songket Palembang kayaknya. Ini keadaan di sekitar tol, masih banyak jalan rawa-rawa, hutan. Nah, ini jam 1:30 kurang, kita udah keluar gerbang tol ujung di Palembang, di gerbang tol Keramasan. Akhirnya kurang lebih 12 jam lebih sedikit ya perjalanan dari Cibitung ke luar tol Palembang ini. Nah, ini ada PO Legend, PO bus arena nih, PO bus favorit saya LE233. Ini pernah saya naikin kode bis ini dari Pekanbaru ke Bandung. Jadi kangen naik Lorena lagi. Pekanbaru Bandung ini salah satu bis ternyaman ya di jalurnya. Ini ada PO Kramat Jati juga, PO legendaris. Nah, ini bisnya masuk terminal Karya Jaya Palembang. Nah, ini dulu terminal ini rame ya, cukup besar, cukup luas, tapi sekarang sudah sepi karena ya tidak ada banyak pembenahan. Sebenarnya banyak juga premannya, banyak juga mungkin ya kejahatannya lebih banyak di sini. Aksesnya juga sulit, jauh dari tengah kota. Dulu mah rame, tiap bis-bis dari Palembang ke Jakarta pasti banyak yang naik dari sini penumpang, tapi nggak aman lagi sekarang. Sekarang hanya tersisa agen bis PO San. Nah, bagi yang mau naik PO San dari Palembang mau ke Pekanbaru atau mau ke Jawa bisa naik dari sini. Hati-hati ya. Nah, ini ada PO bis Pastar. Kayaknya dia baru mau ke Jakarta tuh. Ini PO Legend lagi, PO Kramat Jati, recommended dari Palembang ke Jakarta ya. Single glass, light press. Nah, ini kita udah melewati jalan lingkar di kota Palembang, sekarang sudah dicor ya, dulu masih di aspal. Jadi sudah lebih aman, nyaman. Nah, kita melewati ikon salah satu dari jembatan yang ada di Palembang, jembatan Musi 2. Musi 2 yang sebelah kanan ya. Kalau yang kiri ini mungkin Musi 4 ya. Musi 2 Musi 3 ya Musi 3 kayaknya. Musi 4 di daerah Pelaju sana. Itu Musi 2, ini Musi 3, Musi 4 daerah Pelaju. Musi 5 kabarnya bakal dibuat di jalan tol itu nanti. Musi 6 di daerah Tapati. Ada yang tahu musi satunya? Ya, musi satunya yaitu Jembatan Ampera, melewati jembatan Musi yang pertama kali. Nah, ini udah di Simpang Macan Lindungan ya. Jadi bagi kalian yang mau ke daerah Bukit atau yang tengah kota mungkin lebih enak turun di sini ya, lebih dekat. Daerah Lemabang, daerah Kalidoni, Sako. Nah, saya agak maju sedikit ya turunnya karena dekat rumah saya di Macan Kumbang. Dan juga lebih aman sih kalau lebih maju dikit karena nggak ditawarin ojek-ojek konvensional. Saya bisa pesan ojek online di sini, lebih dekat, lebih aman. Tapi ya tempat nunggunya nggak ada, kalau hujan susah. Kebanyakan kantor-kantor
kota pabrik-pabrik ya sekitar sini. Sebentar lagi kita udah nyampe. Overall ya cukup puas. Menurut saya sudah mulai membosankan jalur tol ini. Karena jalannya lurus lempeng aja gitu, enak buat tidur aja naik bis ini. Dengan harga tiket kurang lebih 300 ribuan ya, lupa saya 350 390 gitu. Saya belinya via Traveloka waktu itu, bisa via Redbus juga ya, ini via online. Kita sampai dan turun juga. Jadi setelah ini saya mau langsung kerja. Habis mandi dulu di rumah langsung kerja, shift siang jam 2. Ini jam 3 sore sih. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di channel selanjutnya.